Di malam bulan Agustus dalam cuaca yang buruk, hujan turun lumayan deras. Angin bertiup kencang, langit tampak gelap dan tak berbulan. Beberapa penerangan yang menyala menampilkan beberapa sosok orang sedang memegang sekop. Pemandangan aneh yang tampak seperti ritual ilmu hitam itu pada kenyataannya adalah polisi yang sedang menggali makam Kathleen Grandi, seorang wanita tua yang berusia 81 tahun yang meninggal 5 minggu sebelumnya. Inspektur detektif yang bertugas tersebut padahal hanya tinggal 8 bulan hingga masa pensiunnya. Pemandangan yang ada di hadapannya, ditambah cuaca buruk dan gelapnya malam itu membuat detektif tersebut membayangkan scene dalam film horor. Ia merasakan takut yang berbeda, menganggap bahwa ia telah melakukan kesalahan. Bagaimanapun juga, dokter yang telah menandatangani sertifikat kematian Mrs. Grandi adalah salah satu dokter yang paling populer dan paling dihormati di kota tersebut. Dokter tersebut tidak mungkin seorang pembunuh, kan? Berdiri di pemakaman dan bertanggung jawab atas penggalian makam pertama yang diperintahkan oleh kepolisian Manchester, membuatnya bertanya, mungkinkah ia telah melakukan kesalahan? Namun bagaimanapun, ia tidak melakukannya hanya berdasarkan kecurigaan semata. Ia memiliki bukti yang cukup meyakinkan terkait kematian Mrs. Grandi. Namun apa yang detektif tersebut tidak pernah bayangkan pada malam itu adalah bahwa di saat yang sama dengan ia membuka peti mati Mrs. Grandi, ia juga telah membuka investigasi kasus pembunuhan berantai terbesar dalam sejarah kriminal Inggris, atau bahkan mungkin dunia. Hari Rabu 24 Juni 1998. Tidak seperti biasanya, hari itu Kathleen tidak datang pada jadwal kerja sukarelanya. Meskipun ia berusia 81 tahun, Kathleen tetap aktif dan mampu melakukan kerja sukarela 5 hari dalam seminggu. Hari itu temannya, John Green dan Ronald Pickford memutuskan untuk datang ke rumah Grandi. Mereka mengetuk pintu rumah Mrs. Grandi, namun tidak ada jawaban, dan akhirnya memutuskan masuk karena pintu tersebut tidak terkunci. Green dan Pickford menemukan Mrs. Grandi berbaring di atas sofa, seperti tertidur namun kulitnya tampak pucat. Mereka mencoba membangunkan Mrs. Grandi, namun tubuhnya sudah dingin. Pickford tahu bahwa Dr. Shipman adalah dokter Mrs. Grandi dan menelponnya. 10 menit kemudian, Shipman tiba. Ia lalu mengecek detak jantung Kathleen dan menyatakan bahwa Kathleen telah meninggal karena serangan jantung. Setelah beberapa waktu, di hari yang sama, anak Kathleen, Angela, bertanya pada Dr. Shipman mengenai ibunya. Shipman mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakannya kepada Green dan Pickford, bahwa Kathleen meninggal karena cardiac arrest, dan juga Kathleen sempat mengeluhkan sakit di dadanya pada jadwal pertemuan mereka pagi tadi sebelum Kathleen ditemukan tak bernyawa. Namun, ketika ia mengasihkan sertifikat kematian Kathleen kepada petugas koroner, Dr. Shipman menulis bahwa Kathleen Grandi meninggal karena usia tua, bukannya serangan jantung. Angela mempertanyakan hal tersebut. Baginya yang seorang pengacara, hal tersebut tampak jelas bahwa penyebab kematian yang tertulis tidak cocok dengan kenyataan. Namun Angela tahu bahwa ibunya menyukai Dr. Shipman, dan bahkan kliniknya populer di kalangan penduduk Hyde. Jadi Angela mempercayai Shipman, hingga akhirnya segalanya menjadi semakin mencurigakan. Sebuah firma hukum menghubungi Angela, mengatakan bahwa mereka memegang surat wasiat Kathleen. Namun hal tersebut hampir tidak mungkin bagi Angela, karena selama ini ialah yang menangani urusan legal terkait ibunya. Di samping itu terdapat kejanggalan dalam surat wasiat tersebut. Dalam surat wasiat tersebut tertulis house yang berarti hanya menyatakan satu, sementara Mrs. Grandi nyatanya memiliki 2 rumah. Selain itu ejaan yang buruk sama sekali tidak mencerminkan ibunya yang teliti, yang pernah bekerja sebagai sekretaris sebelum menikah, dan juga seorang ahli ketik. Angela juga membandingkan tanda tangan yang tertera pada slip pembayaran bank milik Kathleen dengan yang ada di surat wasiat tersebut, dan mendapatinya tidak cocok. Ia akhirnya meminta polisi untuk memulai investigasi. Tidak lama, makam Kathleen digali dan jasadnya diautopsi. Terungkap bahwa Kathleen tidak meninggal disebabkan serangan jantung maupun usia tua, melainkan ia telah dibunuh dengan disuntik dengan morfin dalam dosis yang mematikan. Bukti-bukti tersebut mengarah ke pihak yang diuntungkan dari surat wasiat palsu tersebut, dan kemungkinan juga adalah orang yang sama dengan orang terakhir yang bertemu Kathleen hidup-hidup, Dr. Harold Frederick Shipman. Angela kala itu tidak mengetahui bahwa ibunya bukanlah korban pertama. Ibunya paling tidak adalah orang ke-218 yang dibunuh Shipman dalam jangka waktu 23 tahun.
dengan kasus pertama yang telah dikonfirmasi ialah pada tahun 1975. Namun, sejarah kriminal Shipman dimulai 12 tahun sebelumnya. Di tahun 1963, pertama kalinya Shipman melihat orang sakit yang sekarat. Ketika ia remaja, ibunya didiagnosa menderita kanker paru-paru. Yang membuatnya semakin hancur ialah fakta bahwa ia adalah anak favorit ibunya. Ibunya selalu memanjakannya dan selalu mengatakan padanya bahwa ia lebih baik dibandingkan anak laki-laki lainnya. Meskipun mereka berasal dari keluarga sederhana, ibunya selalu mendorong Shipman muda untuk mendaftar beasiswa di sekolah swasta elit. Dari situ Shipman beranggapan bahwa persepsi adalah segalanya. Dia memamerkan seragamnya kepada keluarga dan juga anak-anak tetangganya, menunjukkan arogansi sejak dini. Namun, ia tidak memiliki waktu lagi sejak ibunya didiagnosis menderita kanker. Fred menyaksikan ibunya yang sulit bernafas menjadi lebih tenang setelah disuntikan morfin. Ibunya meninggal di tahun 1963, dan tampaknya Shipman mendedikasikan hidupnya untuk menghidupkan kembali tahun-tahun terakhirnya bersama ibunya. Di usianya yang ke-17, Fred telah memutuskan untuk menjadi dokter. Dan di tahun 1970, ia lulus dari Leeds University Medical School. Di usia ke-24 tahun, Shipman mulai magang di Pontefract General Infirmary. Di tahun yang sama, ia sudah mulai kecanduan pethidine. Tahun 1974, Shipman bekerja sebagai asisten dokter di Abraham Ormerod Center di Todmorden. Ia melakukan dua tugas yang biasanya tidak diminati, mengorganisir catatan dan membuang obat yang kadaluarsa, termasuk pethidine. Namun bukannya membuangnya, ia malah menyuntikkan pethidine tersebut ke dirinya. Ketika ia telah mendapat izin untuk praktek, Dr. Shipman meresepkan dosis pethidine yang lebih ke pasiennya, sehingga ada sisa untuk ia gunakan. Di tahun berikutnya, ketergantungan Dr. Shipman terhadap obat tersebut semakin berbahaya. Dosis wajar pethidine untuk mengurangi rasa sakit yaitu sebesar 100 mg. Dan untuk orang yang sudah tidak memiliki toleransi terhadap pethidine sebesar 500 mg. Namun Shipman di tahun 1975 menggunakan pethidine sebesar 600 hingga 700 mg dalam sehari. Akhirnya ia dipaksa meninggalkan praktik tersebut ketika tertangkap oleh rekan-rekan medisnya pada tahun 1975. Setelah itu ia mengikuti program rehabilitasi narkoba. Dalam penyelidikan berikutnya, ia menerima denda kecil dan hukuman karena pemalsuan. Beberapa tahun kemudian, dia diterima sebagai staf di Donnybrook Medical Center di Hyde, di mana dia mengambil hati sebagai seorang dokter pekerja keras yang menikmati kepercayaan dari pasien dan kolega. Pada bulan Mei 1992, semuanya berjalan tepat sesuai rencana ketika Shipman membuka kliniknya sendiri dengan membawa 2.000 orang pasien dari tempat ia bekerja sebelumnya. Tidak butuh waktu lama, ia berhasil menambahkan ribuan orang lagi sebagai pasiennya. Di akhir tahun 1994, setelah 2 tahun menjalankan praktek pribadi, Shipman telah membunuh lebih dari 100 orang pasien. Kecurigaan terhadap Dr. Shipman terkadang muncul dalam benak beberapa warga kota Hyde. Namun dengan popularitas dan reputasi yang baik, dan juga cara Shipman memperhatikan pasien layaknya seorang teman, orang-orang yang curiga dengan cepat mengabaikan kecurigaannya tersebut. Hingga akhirnya, pada Maret 1998, Dr. Linda Reynolds dari Brook Surgery di Hyde, didorong oleh Deborah Massey dari rumah duka Frank Massey, mengungkapkan pemikirannya kepada John Pollard, petugas koroner di distrik Manchester Selatan, tentang tingginya angka kematian di antara pasien Shipman. Secara khusus, dia prihatin tentang banyaknya formulir kremasi untuk wanita lanjut usia yang harus ditandatangani olehnya. Dia menduga Shipman, baik karena lalai atau sengaja, telah membunuh pasiennya. Masalah ini menjadi perhatian polisi yang tidak dapat menemukan cukup bukti untuk mengajukan tuntutan. Pihak kepolisian akhirnya disalahkan atas pemeriksaan itu karena menugaskan petugas yang tidak berpengalaman untuk kasus tersebut. Ketika polisi menghentikan penyelidikan, Shipman membunuh 3 orang lagi, termasuk Kathleen Grundy, istri dari mantan wali kota Hyde yang merupakan korban terakhirnya. Ia telah banyak membantu orang lain dalam hidupnya, dan ia masih membantu mereka dalam kematiannya juga. Tulis Debbie Massey, orang yang mengepalai pemakaman pertama dan kedua Mrs. Grundy di batu nisan Mrs. Grundy. Sebab kematian Kathleen Grundy, karir pembunuhan Dr. Shipman pun akhirnya berakhir. Shipman ditangkap pada 7 September 1998 dan ditemukan memiliki mesin tik yang sama yang digunakan untuk membuat surat wasiat palsu.
Polisi kemudian menyelidiki kematian lain yang telah disertifikasi Shipman dan membuat daftar 15 kasus spesimen untuk diselidiki. Polisi menemukan polanya, yaitu pemberian dia morfin dalam dosis yang mematikan, menandatangani sertifikat kematian pasien, dan kemudian memalsukan catatan medis yang menunjukkan bahwa pasien tersebut dalam kondisi kesehatan yang buruk. 13 Januari 2004, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-58, Shipman ditemukan gantung diri di dalam selnya di penjara Wakefield pada pukul 6.20 pagi. Ia kemudian dinyatakan meninggal pada pukul 8:10. Shipman dilaporkan telah memberitahu petugas percobaannya bahwa saat itu ia sedang mempertimbangkan untuk bunuh diri sehingga istrinya dapat menerima uang pensiun dari National Health Service. Istrinya tidak akan menerima dana tersebut jika Shipman meninggal setelah usia 60 tahun. Meninggalnya Shipman juga menjadikan motif tindak kriminalnya sebagai sebuah misteri, sebab ia meninggal dalam keadaan masih belum mengakui perbuatannya.